Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi buat kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Kita percaya bahwa semua karena anugerah, kemurahan, kebaikan Tuhan. Sepanjang minggu, bahkan hari lepas hari, berkat-berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Terlebih berkat kesehatan Tuhan limpahkan atas kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Seberapa kita yang ada di tempat ini, mari kita serahkan hati kita buat Tuhan. Biar Tuhan bentuk hati kita, bentuk kehidupan kita untuk lebih hari, lebih menjadi cemerlang di hadapan Tuhan. Kita tahu hujan deras, mungkin ada banyak jemaat Tuhan terhalang langkahnya untuk datang ke rumah Tuhan karena hujan di luar. Kita percaya, kita berdoa di dalam nama Yesus, langkah jemaat Tuhan dipercepatkan sehingga kita boleh ada di tempat ini memuji Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat segala-galanya ya Tuhan. Anugerah, kebaikan yang Tuhan Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah kehidupan kami Tuhan. Inilah hati kami yang paling terdalam Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu memuji menyembah Engkau Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih kami sudah ada di rumah-Mu Bapa. Berikan kami ketenangan Tuhan. Berikan kami kesungguh-sungguhan di dalam Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu ya Bapa yang masih dalam perjalanan Bapa. Tuhan antarkan mereka Tuhan.
Terima kasih Yesus, Engkau memberkati setiap kami yang ada di tempat ini, memberkati hati kami, memberkati seluruh aspek kehidupan kami, biar kami boleh mempersembahkan untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Tuhan, kami siap mengagungkan Engkau di dalam nama Yesus. Semua yang percaya memuji Tuhan dalam nama Yesus, kita katakan sama-sama, amin. Haleluya, shalom. Shalom. Haleluya, ada sukacita? Amin. Haleluya, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan terang bagi jalan kita. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami percaya dalam nama Yesus ada pengharapan
Yesus, apa arti hidup kami tanpa pengorbanan-Mu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu Tuhan sungguh luar biasa, Yesus. Haleluya. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik, tersedia bagiku.
bisa memasuki bulan Natal di penghujung tahun 2021. Hanya oleh karena kasih-Mu Tuhan kami boleh ada pada saat ini. Dan kami bersyukur kami masih diberikan sehat dan kuat. Karena itu ampuni kami, kuduskan kami Tuhan, agar kami hidup kedapatan tetap benar, saleh di hadapan Tuhan. Berkati kami melalui firman dan perjamuan kudus kami pada pagi hari ini. Baik kami yang mengikuti ibadah secara tatap muka, maupun jemaat yang mengikuti nanti secara platform digital melalui media YouTube. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa, berkati kebaktian kami pada pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Yang siap membaca dan merenungkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Jemaat silakan duduk. Haleluya. Ya, hari ini kita akan mengikuti ibadah dan perjamuan kudus yang terakhir di tahun 2021. Kita sungguh bersuka cita. Dan hari ini adalah saya memberikan tema adalah jika harus sehat, mengapa memilih sakit, yang merupakan gambaran dari kitab Mazmur 37 ayat 1 sampai 6. Dan juga kita akan mereferensi Mazmur 73. Tema dari sinode adalah kesehatan emosi. Tetapi saya mencoba melihat daripada jika kita harus sehat, mengapa harus memilih sakit? Dalam pengertian, kalau kita sehat secara rohani, kenapa kita harus memilih sakit secara rohani? Sebab itu, mari kita akan membaca dalam kitab Mazmur 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita berdiri dan membaca ayat ini. Ya, kita berdiri dan membaca ayat ini. Mazmur 37 ayat 1 sampai 6. Mari kita akan baca bersama-sama ayat ini. Saya akan memulai dan diikuti oleh jemaat. Jadi ini tentang kebahagiaan orang fasik. Ayat 1 demikian. Dari Daud, jangan marah karena orang berbuat jahat, jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka sekali ayat 3. Percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan ayat yang kelima adalah serahkanlah kehidupanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran. Haleluya, jemaat silakan duduk. Ya. Jemaat kekasih dalam Tuhan, Mazmur Daud ini menulis dan memberikan gambaran tentang kehidupan orang-orang fasik dan bagaimana kehidupan mereka nanti. Mereka akan lisut, mereka akan mengalami apa yang tidak pernah mereka harapkan, dan mereka menerima kehidupan yang bukan kehidupan yang kekal, tetapi kehidupan yang membawa mereka dalam kondisi bahaya. Sebab itu Daud ini menulis dalam Mazmur 37 ini adalah sebagai gambaran bagaimana orang fasik, ya, orang fasik, dan bagaimana memberikan nasihat kepada kita supaya kita jangan iri, supaya kita jangan marah, supaya kita jangan cemburu ketika kita melihat orang-orang fasik itu kelihatannya berhasil. Ya, kenapa mereka dikatakan orang-orang yang berhasil? Dan ini adalah memberikan contoh. Ketika kita marah, ketika kita cemburu, dan ketika kita iri, itu menandakan ada yang tidak beres terhadap kesehatan rohani kita. Ya, ada yang tidak beres tentang kehidupan rohani kita. Sebab itu, ya, berkaitan dengan kesehatan rohani ini adalah berkaitan dengan kesehatan rohani ini, itu adalah berbicara tentang emosi atau sikap kita. Atau sikap kita
dalam menyikapi atau merespon suatu situasi, keadaan, atau tantangan. Ketika Daud memberikan gambaran kepada orang-orang benar bagaimana kehidupan orang fasik, kita jangan cemburu. Tetapi bagaimana kita kehidupan rohani kita secara rohani, bahwa dalam situasi apapun kita siap mengalami situasi tantangan dan pergumulan serta keadaan yang ada dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap kelihatan sehat secara rohani maupun secara fisik. Sebab itu Daud memberikan gambaran kita harus belajar menyikapi ketika situasi, keadaan, dan tantangan itu tidak memihak kita, melainkan kita menganggap itu kok tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dan itulah yang memberikan gambaran supaya kita tidak marah, kita tidak cemburu, kita tidak iri hati. Dan itulah yang mau diberikan gambaran oleh Daud. Sebab itu jemaat kekasihan Tuhan, ya, ketika kita tidak bisa menerima situasi yang ada, maka kita akan mengalami apa yang disebut dengan depresi rohani atau stres secara rohani. Mungkin selama 11 bulan yang telah berjalan ini, mari kita merenungkan, apakah kita lebih banyak kecewa, apakah kita lebih banyak stres, depresi, dan sebagainya selama 11 bulan yang kita telah lalui dari Januari sampai November, dan akhirnya kita masuk di bulan Januari dan kita mengevaluasi dan kita berkata, Tuhan, kenapa saya yang dekat dengan Tuhan, saya lebih banyak mengalami tekanan, depresi, stres, dan sebagainya dibanding orang-orang yang fasik. Makanya Daud berkata, jangan marah, jangan iri kepada orang-orang fasik. Kalau Bapak Ibu membaca ayat 1, 2, dan seterusnya, ya, itulah gambaran supaya Daud mengatakan kita jangan marah, jangan cemburu, jangan iri kepada orang-orang fasik. Dan hal ini mungkin lebih tepat kalau saudara dan saya, jemaat, membaca dalam Mazmur 73, bagaimana status seorang yang dianggap pemimpin rohani, tetapi dia masih memiliki kesehatan rohani yang tidak baik. Saya mereferensi dalam Mazmur 73. Ya, dalam Mazmur 73 ini, ya, kita mengenal siapakah Nabi Asaf ini. Jadi kitab Mazmur itu salah satu yang menulis adalah Asaf, Korah, dan Daud. Asaf ini adalah seorang imam musik, imam Lewi, atau boleh dikatakan saat ini adalah dialah koordinator praise and worship. Ya, dia mengatur bagaimana jalannya ibadah di Bait Allah dan bagaimana dia curhat pada Daud. Adalah Asaf. Dia curhat kenapa orang-orang fasik itu diberkati Tuhan dibandingkan saya yang adalah imam pemusik, imam pemuji yang mengatur para pelayan altar untuk memimpin ibadah di Bait Allah pada zaman itu. Asaf ini kehidupan rohaninya, dia curhat kepada Daud. Dan makanya di Mazmur 73 itu tetap dikatakan jangan marah, jangan cemburu di dalam kehidupannya. Sebab itu jemaat, ketika kita sedang berada di penghujung tahun dan kita berkata, Tuhan, saya kan tiap minggu rajin ibadah, bahkan 2 kali, mengikuti ibadah secara tetap muka jam 8 dan mengikuti ibadah secara online melalui YouTube dengan jam-jam yang saya suka. Tuhan, saya kan rajin memberikan persepuluhan, membawa persembahan. Saya kan rajin sebagai pemimpin pujian, sebagai imam pemusik, imam pemuji. Kenapa orang-orang fasik itu diberkati oleh Tuhan, sedangkan saya tidak? Dan inilah kesehatan rohani kita mulai terganggu. Orang yang marah, orang yang cemburu, orang yang sakit hati dapat merusak, biasanya merusak organ tubuh kita. Ya, saluran darah akan terganggu dan akhirnya masuk dalam pikiran kita, dan itulah yang menyebabkan kita sakit secara fisik. Karena apa? Rohani kita sudah sakit.
Dan oleh sebab itu, ketika kita sedang sakit secara fisik, mari kita kontrospeksi diri, apa sih yang membuat saya sakit? Jadi ketika pikiran-pikiran yang tidak enak masuk dalam diri kita, itulah yang membuat organ tubuh kita tidak berfungsi dengan baik. Dan akhirnya kita mengalami depresi, mengalami stres, dan akhirnya kita mudah marah, kita mudah cemburu, kita mudah iri hati. Dan itulah yang Daud menekankan kepada orang-orang benar, bahwa kita jangan cemburu, kita jangan marah kepada mereka yang rasanya jauh dari Tuhan, tetapi Tuhan memberkati. Tetapi kalau Bapak Ibu akan membaca di ayat selanjutnya, ya, apa yang dialami oleh orang-orang fasik itu, mereka akan kehilangan kemuliaan Allah. Sebab itu kita melihat, ya, kita belajar daripada Asaf dan daripada Daud. Jadi kita jangan marah, kita jangan cemburu. Tuhan, saya akan rajin beribadah kok saya belum diberkati Tuhan. Saya akan rajin melayani Tuhan kok Tuhan belum memberkati. Tentu kita akan introspeksi diri. Ada apa tentang kesehatan rohani saya? Sebab itu, inilah yang kita mau belajar daripada Nabi Asaf. Sekalipun dia adalah imam pemuji, dikatakan pemimpin worship leader dan imam pemusik, tapi Daud mengingatkan dalam Mazmur 73, jangan marah dan jangan cemburu. Sebab itu jemaat terkasih dalam Tuhan, inilah gambaran-gambaran yang kita bisa lihat. Ya, Asaf itu curhat kepada Daud. Kenapa orang-orang fasik diberkati? Dan oleh karena itu, jemaat kasih dalam Tuhan, ya, jika kita harus sehat, mengapa kita memilih sakit? Hidup sehat adalah kunci berkat. Jadi hidup sehat adalah kunci berkat. Ya, ketika kita mulai marah, kita mulai cemburu, kita mulai iri hati, itu berarti kesehatan rohani kita terganggu. Karena apa? Biasanya emosional yang kita tonjolkan dibanding yang berpikir secara iman. Ketika kita lihat orang lain diberkati, kok saya tidak, padahal saya sudah rajin beribadah, saya sudah rajin melayani Tuhan, kok Tuhan belum memberkati. Disitulah Tuhan sedang menguji kesehatan emosi kita. Apakah kita betul-betul dekat dengan Tuhan atau tidak? Kan itu jemaat kasih dalam Tuhan. Jadi kita perlu, apa yang boleh saya katakan adalah kita perlu infus rohani. Ya, saudara dan saya perlu infus rohani menjelang akhir tahun 2021, agar kita tidak ada kecemburuan rohani lagi, kita tidak ada iri hati dan amarah lagi, dan kita tidak mencurigai Tuhan, serta kita tidak mengandalkan pada kekuatan kita. Apalah artinya kehidupan jemaat yang setiap minggu datang ke gereja, setiap kita melayani Tuhan, tetapi kita masih memiliki sifat seperti orang-orang fasik tadi. Ya, masih memiliki sifat seperti orang-orang fasik. Sekali lagi saya akan membaca ayat 1 dan seterusnya. Jangan marah karena orang-orang berbuat jahat, jangan iri kepada orang-orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut, ya, seperti rumput dan layu, seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi kita jangan marah, ya, karena orang berbuat curang, dan kita tidak perlu iri, karena Tuhan tahu kehidupan kita, ya. Tuhan mungkin tidak akan memberkati saudara, tetapi Tuhan juga bisa memberkati melalui orang tua saudara. Tuhan bisa memberkati melalui anak-anak saudara, dan Tuhan bisa memberkati melalui keluarga saya, keluarga kita masing-masing. Jangan kasih dalam Tuhan. Ya, ketika ayat ini membawa dalam perenungan saya, ya, sempat berpikir, Tuhan, saya kan sudah setia melayani Tuhan, kok rasanya berkat itu terbatas, sedangkan kebutuhan itu ada. Dan akhirnya Tuhan memimpin secara rohani buat saya. Kamu perhatikan, anak kamu yang pertama, kamu cuma biaya kuliah 1 tahun. Itu pun beasiswa. Tahun kedua, 3 dan seterusnya tidak kamu biayai.
Ya, Tuhan tidak memberi berkat melalui dompet saya, tetapi melalui anak saya. Tuhan tidak memberi berkat kepada saya untuk merawat orang tua, tetapi ada banyak ponakan dan sepupu saya yang menjaga dan merawat orang tua saya yang ada di kampung halaman. Dan setiap minggu kami terus update. Ya, itulah yang kita bisa lihat. Tuhan mungkin tidak memberkati saudara melalui pintu saudara, tapi bisa memberkati saudara melalui jendela-jendela yang ada di rumah kita masing-masing. Dan ini yang kita lihat. Sehingga Daud mengingatkan, jangan iri dan jangan kecewa dan jangan marah. Karena Tuhan bisa memberkati saudara di berbagai tempat yang ada. Oleh sebab itu, biasanya respon kita lah yang membuat kesehatan rohani kita mulai terganggu. Dan sebab itu, di penghujung tahun ini adalah bulan harusnya kita bersuka cita, bukan kita harus sedih, bukan kita harus kecewa. Ya. Banyak hal, banyak pertolongan yang Tuhan berikan kepada saya. Ya. Ketika bulan ini banyak pengeluaran yang saya harus keluarkan, itu pun saya baru tahu begitu besar pengeluaran saya di bulan November. Tetapi Tuhan cukupkan. Apabila saya mencatat lebih dahulu di awal November, kira-kira pengeluaran saya seperti ini. Mungkin dan pasti saya katakan saya tidak sanggup melewati bulan November karena kosnya terlalu gede dan pengeluarannya terlalu gede. Tetapi kadang-kala ada berkat yang tidak pernah saya duga, ada rezeki yang tidak pernah saya duga. Ada. Dan saya pikir, Tuhan, ini duit ini buat apa? Saya masih, kalau mau dihitung rasanya masih ada sisa. Tapi Tuhan bilang, kamu masih menjalani beberapa hari, ada pengeluaran-pengeluaran tertentu yang tidak kamu duga harus kamu keluarin. Dan ternyata itulah rezeki, itulah yang Tuhan siapkan. Yang saya pikir rezeki itu belum harus saya terima, tetapi sudah harus saya terima. Itulah sampai saya berpikir, oh seperti itu cara Tuhan bekerja dalam kehidupan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, ya, bagaimana kita membangun kesehatan kita supaya kesehatan kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kalau jika kita harus sehat, mengapa kita memilih sakit? Karena hidup sehat adalah kunci berkat. Ketika rohani kita, pikiran kita, perasaan kita sehat, maka disitulah akan mengundang berkat-berkat Tuhan. Karena kita bisa berpikir bukan saja secara rasional, tapi kita bisa berpikir secara rohani bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan saya. Jangan kasih dalam Tuhan. Karena itu kita butuh infus rohani. Ada 3 infus rohani yang harus kita miliki pada saat ini. Yang pertama adalah sesuai dengan pembacaan Mazmur 37. Yang pertama adalah berhenti konsumsi obat darah tinggi. Kenapa kita darah tinggi? Karena sering marah. Ya. Maksudnya berhenti konsumsi obat darah tinggi adalah jangan jauhkan amarah. Karena amarah itu potensial melahirkan dosa. Marah bisa, tapi jangan sampai menimbulkan amarah. Kalau amarah itu muncul, bisa-bisa pembuluh darah kita pecah. Dan akhirnya kita akan terus mengkonsumsi obat untuk anti marah. Ya. Marah boleh. Tuhan Yesus saja memarahi orang yang berjualan di pelataran bait Allah. Tetapi tidak menimbulkan amarah dan tidak melahirkan dosa. Makanya Daud berkata, jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ya, sebab mereka segera lisut seperti rambut dan layu seperti tumbuhan hijau. Kapan mereka akan lisut dan layu seperti tumbuhan hijau? Itu bukan kita yang menghakimi, tapi itu adalah Tuhan
yang menentukan waktunya. Tuhan yang akan mengatur waktunya. Ya. Secara manusia mungkin kita marah, kita iri kepada seseorang, itu adalah wajar. Tetapi jangan sampai kita menimbulkan amarah. Ya. Sebab itu Bapak Ibu silakan merenungkan. Ketika ada orang yang membuat saudara dan saya marah, mungkin kita lebih memilih dia. Dan kita bertanya, Tuhan kapan sih dia akan menerima karunia-Nya? Saya katakan, itu adalah urusan Tuhan. Dan kadang-kala kita sadar, oh begini cara Tuhan. Banyak hal yang saya alami, saya lihat, ternyata Tuhan menunjukkan orang-orang yang sering mungkin menyakiti kita. Dan Tuhan itu punya cara untuk menunjukkan bagaimana orang itu akhirnya tanpa kita sadari dia malu hati atau dia tunduk kepada kita. Itulah gambaran yang kita bisa lihat. Jangan jauhkan amarah, karena agak amarah itu memberikan potensi untuk melahirkan dosa. Karena itu Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Efesus, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ya, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Karena saking marahnya, mulai cemburu kepada orang lain, maka kita mulai buat dosa. Apa cirinya? Kita mulai malas membaca firman Tuhan. Karena kita sakit hati kepada sesama jemaat, sesama pelayan, saya tidak mau lagi melayani Tuhan. Itu kanlah amarah yang melahirkan dosa. Meninggalkan pelayanan, meninggalkan gereja, dan meninggalkan tugas dan panggilan yang Tuhan sudah berikan. Saudara, hanya karena cemburu, hanya karena sakit hati kepada seseorang, akhirnya saya tidak mau lagi ke gereja, saya tidak mau lagi melayani Tuhan, dan saya tidak mau lagi memuliakan Tuhan. Itulah yang disebut marah, yang dapat melahirkan dosa. Amarah yang dapat melahirkan dosa adalah amarah ketika kita mulai menjauhi Tuhan. Amarah yang dapat melahirkan dosa adalah ketika saudara dan saya mulai tidak mempercayai Tuhan. Sebab itu di Mazmur ini berkata, ya, percayalah kepada Tuhan, diamlah di negeri. Ya, itulah yang kita bisa lihat. Jangan sampai melahirkan dosa. Jemaat kasih dalam Tuhan, yang kedua yang saya mau katakan adalah konsumsilah makanan dan minuman sehat. Bukan karena iklan, karena pengaruh iklan dan pengaruh diskon, sehingga kita berbondong-bondong pesan GoFood 11, 11, 11, 12, 12, 12. Ada yang sudah memesan dan mengisi keranjangnya hanya karena murah, hanya karena baru, sehingga kita menerima makanan dan minuman yang tidak sehat. Kita perlu mendapat pengajaran yang sehat, makanan yang sehat, bukan makanan yang enak. Sebab itu dikatakan masih dalam ayat Mazmur 37, percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, dan diamlah di negeri, dan berlakulah setia. Kita tetap percaya dan jangan mencurigai Tuhan. Kita kebanyakan lebih percaya iklan daripada yang sesungguhnya. Makanya di ayat 3 Daud katakan percaya kepada Tuhan. Orang-orang fasik itu, orang-orang saleh itu tidak mulai tingkat kepercayaan mereka kepada Tuhan mulai menurun. Karena apa? Mereka melihat orang yang tidak percaya Tuhan kok berhasil. Saya yang percaya dan sudah melayani Tuhan kok tidak berhasil. Inilah sikap rohani yang ditunjukkan oleh orang-orang saleh yang mulai tidak percaya kepada Tuhan. Sebab itu Mazmur 37 ayat 3 berkata, percaya kepada Tuhan. Lakukanlah yang baik. Sampai kapan saya melakukan yang baik? Sampai Tuhan memanggil kita.
Ya, dan diamlah di negeri mana? Dan Tuhan mengatakan tetap tinggal di negeri adalah di mana engkau menerima kebenaran firman Tuhan. Ya, kita menerima kebenaran firman Tuhan dan berlakulah setia. Daud sedang mengajarkan kepada orang-orang saleh ini supaya mereka mempercayai Tuhan dan mereka tetap setia dan diam di negeri yang Tuhan sudah tempatkan. Oleh sebab itu jemaat, ya, janganlah kita mulai mencurigai Tuhan ketika kita merasa Tuhan tidak memberkati kita. Sebab itu Amsal 13 ayat 3 berkata, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Bukankah ketika kita mulai mencurigai Tuhan, perkataan-perkataan itu mulai muncul di dalam bibir kita, di dalam ucapan kita. Dan ketika kita berkata, kok kenapa Tuhan tidak memberkati kita? Tanpa saudara berkata, itulah doa saudara. Tuhan tidak memberkati. Tanpa kita sadar, ketika kita mengucapkan Tuhan, saya kan sudah jauh, sudah dekat dengan Tuhan, kok kenapa Tuhan merasa menjauhi saya? Tanpa kita sadari, kita sedang berdoa untuk hal itu. Sebab itu, perkataan-perkataan yang kita ucapkan itu adalah biarlah perkataan berkat buat kita. Ya, kita harus menjaga mulut dan memelihara nyawa. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Inilah kita mau belajar. Kita jangan mencurigai Tuhan ketika kita merasa hidup saya, ya, tidak diberkati Tuhan. Padahal Tuhan sedang membawa saudara pada anak tangga berkat selanjutnya. Karena itu jemaat kasih dalam Tuhan, berhenti kita mencurigai Tuhan. Asaf mulai mencurigai Tuhan. Kenapa mereka diberkati oleh Tuhan, sedangkan saya adalah imam pemusik, imam pemuji? Kenapa Tuhan hanya menunjukkan orang-orang itu yang jauh daripada Tuhan diberkati Tuhan? Mazmur 37 ayat 2 tetap mengingatkan kepada kita, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Yang ketiga adalah yang saya mau katakan adalah kita perlu menerima nutrisi tambahan atau multivitamin. Kita perlu menambah nutrisi tambahan. Ya, zaman dulu orang berkata 4 sehat 5 sempurna. Tapi zaman sekarang sudah jarang saya menerima iklan 4 sehat 5 sempurna. Yang ada sekarang adalah multivitamin. Multivitamin secara jasmani adalah silakan Anda tanya kepada dokter, Ibu Dokter Agustin. Tetapi secara rohani, multivitamin yang Tuhan maksudkan adalah pikiran dan perasaan kita. Harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang dikatakan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita melihat bahwa nampaknya Asaf ini tidak mengerti perasaan daripada Daud. Asaf rasanya ini tidak mengerti perasaannya Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati dia. Dan dia tidak mengerti jalannya pikiran Kristus. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, bagaimana kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus kalau kita malas membaca firman Tuhan? Saudara tidak akan menemukan bagaimana perasaannya Tuhan, pikirannya Tuhan kalau saudara jauh dengan Tuhan. Saudara tidak akan mungkin memiliki perasaan dan pikiran pasangan Anda, suami istri Anda, pacar Anda kalau saudara jauh dengan Tuhan. Tidak mungkin anak muda
yang baru ketemu langsung pacaran, tentu ingin menemukan pikiran dan perasaan. Bagi para bisnismen, mereka harus menemukan chemistry-nya dulu. Ya, karena berbicara trust, berbicara kepercayaan bagi para pebisnis. Bagi yang pacaran adalah berbicara perasaan. Pikiran dikesampingkan dulu. Sebagai anak Tuhan, kita harus mengerti pikiran dan perasaan Kristus. Sebab itu jemaat, kalau perpikiran dan perasaan kita tidak sama dengan pikiran Kristus, ya, maka kita akan mulai amarah, cemburu, kecewa, dan sebagainya. Kenapa? Kita tidak memiliki perasaan dan pikiran seperti Kristus. Sulit, sangat sulit. Mudah jikalau kita dekat dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Siapa yang akan memberikan pengertian tentang pikiran dan perasaan Kristus terhadap saya dan saudara adalah Roh Kudus. Ketika saudara dan saya membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka Roh Kuduslah yang akan menuntun saudara mengerti pikiran dan perasaan Kristus. Saudara bisa mengerti perasaan dan pikiran pacar saudara kalau saudara memenuhi apa yang merupakan keinginan saat pacaran. Kalau sudah nikah, berbicara rasional. Pacaran berbicara perasaan. Ya, kalau sudah menikah, sudah berbicara rasional. Sebab itu inilah yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Ketika kita mengaku kita anak Tuhan, maka hendaklah kita memiliki pikiran dan perasaan sama seperti Kristus. Ya, ayat ini dapat membantu kita. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, ya, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua. Artinya, kita tetap harus memiliki pikiran positif. Ketika kita mulai memikirkan hal-hal yang negatif, ya, maka cemburu, sakit hati, amarah, itu dekat dengan obat darah tinggi. Dan akhirnya kita minum Panadol, minum CTN, biar cepat tidur. Ya, karena apa? Tidak kuat menghadapi kenyataan, dan akhirnya beli obat, tidur. Ini yang ada. Adakah orang lain beli obat anti tidur? Ya, kalau driver jalan malam adalah dia berusaha untuk minum obat anti ngantuk. Tetap aja ngantuk. Ya. Hari Kamis dari Jogja 6:30 sampai Tangerang 5:30. Saya hitung berapa kali berhenti ya. Karena apa? Yang nyetirnya ngantuk juga. Kurang lebih 7 kali berhenti. Berhenti secara formal 3 kali. Isi bensin dan makan dan kencing. Berhenti secara tidak formal 3 kali. Kenapa berhenti? Ngantuk. Kenapa berhenti? Ngantuk. Ya udah, sudah di atas jalan tol, cari tempat perhentian sementara. Kan di atas jarang, tapi ketemu juga. Kasihan kalau dipaksa. Saudara, itu yang kita lihat. Ya. Jadi kita harus memiliki pikiran-pikiran yang positif, sehingga pikiran kita menjadi pikiran yang sehat. Kalau pikiran kita tidak sehat, orang-orang yang selalu memikirkan, banyak pikiran, stres, dan akibat daripada stres maka dia bisa depresi, dan akhir daripada depresi adalah itulah yang disebut dengan orang dalam gangguan jiwa. Ya, orang yang dalam gangguan jiwa, bukan orang gila. Kan sekarang tidak ada istilah orang gila lagi kan, orang yang dalam gangguan kejiwaan.
Karena apa? Terlalu banyak yang dipikirkan. Yang dipikirkan, yang tidak ada. Nah itulah yang membuat orang itu mulai stres, depresi, dan sebagainya. Jadi bulan Natal ini kita sambut dengan sukacita. Tidak perlu mikirin baju Natal, makanan Natal, apa. Ya. Mungkin kalau saya di kampung, itu sudah stres duluan. Karena terlalu banyak pesta tiap tahun. Natal tiap hari. Kalau saya mengikuti tiap hari ada Natal. Untuk Natal pertama saya hari ini. Nanti sore ada Natal. Jadi saya tahu saya mau makan apa. Karena udah pasti makanannya. Yang menunjukkan. Di Natal, ada satu organisasi di mana saya diminta terlibat dan ikut terlibat dalam pendirian organisasi kampung halaman tingkat internasional. Nanti sore, ya, dan seterusnya masih ada kegiatan Natal yang berkaitan dengan komunitas, minggu berikut lagi dan seterusnya. Ya, inilah yang kita bisa lihat, ya, tentang Natal. Bahkan tanggal 1, teman-teman komunitas kita rayain Natal. Biasanya kan di tanggal 1 itu adalah doa dan puasa. Sekalipun saya ada di jalan, saya tetap mengikuti secara Zoom. Dan tanggal 1 tetap ada, dan mereka katakan, apakah puasa atau enggak? Saya bilang, nggak usah lah, masa tanggal 1 mau puasa. Ya kan? Inilah yang kita bisa lihat. Bagaimana kita bisa menjaga kesehatan rohani kita, di penghujung tahun kita tetap sehat dan diberkati Tuhan, sehingga biarlah Tuhan Yesus yang telah menanggung dosa kita di kayu salib, kedapatan kita tetap setia tinggal di negeri yang Tuhan sudah berikan. Dan biarlah ini perjamuan kudus yang terakhir di tahun 2021, dan kita akan masuk perjamuan kudus di awal tahun 2022, semakin sehat dan semakin diberkati oleh Tuhan. Biarlah jemaat semua diberkati oleh Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kesehatan rohani kami terus kami jaga. Kami tidak mau marah, kami tidak mau cemburu, karena Tuhan punya waktu yang tepat memberkati kehidupan kami. Kalau bulan Natal ini adalah bulan sukacita, biarlah kami bersukacita karena kasih dan pertolongan Tuhan. Sekalipun ini bulan Natal, kami tetap mengingat penderitaan Engkau di kayu salib melalui perjamuan kudus. Terima kasih Bapak, kami menjamu perjamuan kudus pada pagi hari ini dengan penuh syukur dan penuh sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, mari kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus hari ini. Haleluya, Yesus. Sukacitaku penuh.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati roti dan anggur pada pagi hari ini. Ketika hamba-Mu pelayan-pelayan akan mengantar kepada seluruh jemaat, jemaat pun hati mereka sudah siap untuk menerima perjamuan kudus. Hati kami, pikiran kami dipulihkan oleh Tuhan, sehingga pikiran kami menjadi pikiran yang sehat, pikiran yang sempurna di hadapan Tuhan. Tubuh kami disehatkan oleh Tuhan secara rohani ya Tuhan. Terima kasih, sehingga segala sakit penyakit secara jasmani kami dijauhkan Tuhan. Karena kami harus memilih sehat di dalam kehidupan kami, karena kami tahu adalah sehat adalah kunci untuk kami menyambut berkat-berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami menyambut perjamuan kudus pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Perhatikan roti yang ada di tangan kanan kita. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang telah terpecah untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Karena itu mari kita mengangkat tinggi serta mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya sambil memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah terpecah untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Karena itu dengan penuh iman dan sukacita kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya.
Terima kasih dalam Tuhan, perhatikan cawan anggur perjamuan kudus yang ada di tangan kita. Ini melambangkan darah Kristus yang telah tercurah untuk pengampunan dosa saudara saya. Kita mengangkat tinggi serta mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita mengakui di hadapan Tuhan atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Terima kasih Tuhan. Biarlah kita berdoa kepada Tuhan di penghujung tahun ini. Karena mungkin kesehatan rohani kita terganggu karena sikap amarah, sikap iri masih melekat dalam diri kita. Tuhan mau pulihkan kehidupan kita dan memberkati kita di penghujung tahun ini sehingga suasana Natal betul-betul kita nikmati. Kalau kita masih mau hidup sehat secara rohani, mengapa kita memilih sakit? Karena sehat itulah kunci berkat Tuhan. Daud mengingatkan kepada Asaf melalui firman-Nya supaya jangan marah, jangan iri hati. Karena akan ada waktunya orang-orang yang jauh dengan Tuhan akan binasa. Orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan akan diantar oleh Tuhan menerima dan melihat berkat-berkat Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami dan berkaitan dengan perjamuan kudus yang terakhir di tahun 2021 ini, kami disehatkan secara jasmani dan rohani. Dan biarlah ketika kami sehat, kami percaya ada berkat-berkat Tuhan. Kami tidak mau menimbulkan amarah dalam hati kami. Kami tidak mau mencurigai Tuhan.
Dan kami harus tetap percaya pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah perjamuan kudus kami yang terakhir di tahun 2021 ini mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mau dan tetap terus diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, seberapa kita yang diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah memberkati kita firman Tuhan, dan juga untuk perjamuan kudus. Tuhan pakai terus dengan luar biasa. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Kita ada 2 kali persembahan karena hari Minggu kita Natal di tempat ini. Masih banyak kekurangan dana Natal kita di tempat ini. Saya percaya semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini tergerak hatinya untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui persembahan kita. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami mau mengulurkan tangan kami Bapak untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sedang mempersiapkan Tuhan. Terlebih Bapak, untuk hari Minggu Natal kami di tempat ini ada banyak kekurangan dana-dana Tuhan. Kami percaya Bapa melalui anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini untuk memberkati Tuhan acara Natal ini Bapa. Kami percaya menjadi kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati kita. Angkat pujian, sungguh tiada yang mustahil bila kau percaya kepada Tuhan. Haleluya. Oh
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau sungguh baik Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Karena kami boleh ada Bapa di tempat ini. Walaupun tadi pagi Tuhan cuaca tidak mendukung Bapa, tapi kami bersyukur Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu boleh ada Tuhan Yesus mengikuti ibadah pada hari ini, mengikuti perjamuan kudus-Mu Tuhan di akhir tahun 2021. Terima kasih Tuhan, kami juga Tuhan berdoa Bapa untuk para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, WL, singer, pemain musik Tuhan, kiranya Kau berkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Juga yang melakukan rekaman, editing, sound system Tuhan Yesus, LCD, penerima tamu Bapa, biar Kau berkati Tuhan Yesus. Apapun yang kami layani, kami tidak akan sia-sia Tuhan, karena Engkau Tuhan melihat hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah memberikan firman Tuhan. Bila kami diajar Tuhan, untuk kami Bapa bisa mengendalikan emosi kami. Kami tidak boleh gampang marah Tuhan, karena Tuhan Kau mengajarkan kami bahwa kami Tuhan adalah kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, apapun itu Tuhan yang menyakiti kami, itulah ada hak-Mu Bapa. Kami tidak perlu membalas Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga Tuhan berdoa Bapak untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang boleh datang ke tempat ini. Kau berkati Tuhan, tidak pulang dengan sia-sia, tapi pulang dengan membawa sukacita daripada Engkau. Kami berdoa Bapak untuk jemaat kami yang pada hari ini tidak hadir Tuhan, mungkin sakit atau apapun Tuhan Yesus, kiranya Kau sembuhkan. Kau berikan penghiburan, Kau berikan kelegaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Bapak untuk Natal kami, untuk minggu depan Bapak. Kami yakin dan percaya Kau akan mencukupkan segala dana yang dibutuhkan Tuhan, bila kami menyambut dengan sukacita hari kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Pada saat ini kami berdoa Bapak untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau berikan kebijakan pemerintah kami Tuhan Yesus, memiliki hikmat Bapak, dari tingkat yang paling tertinggi sampai tingkat yang paling terendah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah COVID di Indonesia ini Tuhan boleh sirna, boleh lenyap Tuhan. Biarlah kami Tuhan bisa beribadah dengan leluasa, kami bisa bekerja dengan leluasa, dan kami bisa belajar dengan leluasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan berdoa yang seperti yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Karena itu jemaat kasih dalam Tuhan, biarlah engkau pulang dengan sukacita dan damai sejahtera. Milikilah pikiran yang sehat, pikiran yang sempurna. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, serta terimalah berkat, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus dan senantiasa berkati serta melindungi engkau dimanapun engkau berada. Karena Tuhan akan terus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan terus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau sukacita, damai sejahtera hari lepas hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Allah Anak, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai kita semua, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua kita yang percaya, mengimani dan mengamini bahwa Tuhan Yesus adalah sumber berkat, hikmat dan pengetahuan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.